Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Akila Reza Ramadan Saya Ilham Malik Ibrahim. dan kami berdua akan menjelaskan tentang Kesultanan Cirebon. Apa itu Kesultanan Cirebon? Kesultanan Cirebon adalah sebuah kesultanan di Jawa pada abad 15 dan 16 dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya di bagian pantai utara Pulau Jawa. Kesultanan Cirebon didirikan oleh Agung Pakungati sebagai pusat pemerintahan negara Islam Kesultanan Cirebon. Letak dalam Agung Pakungati sekarang menjadi keraton kesepuhan. Kesultanan Cirebon erat kaitannya dengan sosok Sunan Gunung Jati yang dikenal sebagai salah satu dari 9 wali yang menyebarkan agama Islam di Lampung dan Jawa Barat. Berikut ini adalah peta persebaran dari Kesultanan Cirebon. Kesultanan Cirebon berlokasi di pantai utara Pulau Jawa yang menjadi perbatasan antara wilayah Jawa Tengah dan Jawa Barat. Ini membuat Kesultanan Cirebon menjadi pelabuhan sekaligus jembatan antara dua kebudayaan, yaitu budaya Jawa dan budaya Sunda. Berikut ini adalah sejarah Kesultanan Cirebon. Pada abad ke-15 hingga sekarang, Cirebon mengalami perkembangan yang signifikan baik dari segi pemerintahan maupun dari segi kehidupan sosial di masyarakatnya. Dalam segi pemerintahan, Cirebon mengalami beberapa fase perkembangan dari pemerintahan tradisional, semi tradisional hingga pemerintah modern. Dalam sistem pemerintahan tradisional, Cirebon memiliki sejumlah tokoh yang sangat berpengaruh dalam peran sistem pemerintahan tersebut. Salah satu tokoh tersebut yaitu Sunan Gunung Jati atau Syekh Syarif Hidayatullah atau disebut dengan sebagai Susuhunan Jati. Berikut ini adalah peninggalan-peninggalan dari Kesultanan Cirebon. Keadaan ekonomi Kesultanan Cirebon. Sebagai sebuah kesultanan yang terletak di wilayah pesisir Pulau Jawa, Cirebon mengandalkan perekonomiannya pada perdagangan jalur laut, di mana terletak bandar-bandar dagang yang berfungsi sebagai tempat singgah para pedagang dari luar Cirebon sekaligus memiliki fungsi sebagai tempat jual beli barang perdagangan. Masyarakat Cirebon diperkirakan merupakan campuran dari perdagangan setempat dan para pedagang Cina yang telah masuk memeluk Islam. Dan untuk keadaan politik Kesultanan Cirebon, selain hubungannya dengan Demak, kehidupan politik pada kala itu juga dipengaruhi oleh beberapa konflik. Konflik yang terjadi ada konflik internal dan menjadi vasal VOC. Setelah kedatangan Belanda ke Cirebon membuat banyak perubahan, terutama di bidang politik. Pada tahun 1696, Sultan Anom II atas kehendak VOC menjadi sultan. Pada tahun 1768, Kesultanan Cirebon dibuang ke Maluku. Situasi politik Cirebon yang sudah lelah itu memang tidak bisa dihindarkan. Namun, ada seorang keturunan Sunan Gunung Jati, yaitu Pangeran Arya Cirebon, tampak berusaha langsung atau tidak langsung untuk menunjukkan soliditas Cirebon. Sebagai suatu dinasti yang lahir dari seorang pendeta ratu, pertama, ketika ia diangkat sebagai obsekter dan bupati VOC untuk wilayah Piriangan, dan kedua, ia menulis naskah cerita Purwaka Caruban Nagari. Keadaan sosial Kesultanan Cirebon mencakup 3 golongan. Yang pertama, golongan elit. Golongan elit merupakan golongan yang mempunyai kedudukan di lapisan yang terdiri dari atas golongan para bangsawan, tentara, ulama, dan pedagang. Kedua, golongan non-elit. Golongan ini merupakan lapisan masyarakat yang besar jumlahnya dan terdiri dari masyarakat kecil. Yang ketiga, golongan budak. Terdiri dari atas orang-orang yang bekerja keras, menjual tenaga sampai melakukan pekerjaan yang kasar. Adanya golongan budak tersebut disebabkan karena seseorang yang tidak bisa membayar utang akibat kalah perang. Dan untuk bagian budaya Kesultanan Cirebon, kebudayaan di Cirebon tak luput dari pengaruh Islam seperti upacara. Bagi orang Jawa, hidup ini penuh dengan ritual. Namun akibat dari pengaruh Islam, Islam telah memberikan warna baru dalam upacara tersebut yang biasanya disebut kenduren atau keselamatan. Selain itu, di Cirebon juga terdapat upacara tradisional Maulid Nabi yang telah dilakukan sejak masa pemerintahan Pangeran Cakrabuana. Selain yang telah disebutkan, terdapat upacara palang jimat dan lain sebagainya. Sultan dari Kesultanan Cirebon terbagi menjadi 2, yaitu masa sebelum kesepuhan dari Sunan Gunung Jati hingga penembahan Ratu Pangkuwati II. Yang kedua, Kesultanan Kesepuhan. Kesultanan Kesepuhan berawal dari Pangeran Raja Adipati Samsudin hingga Pangeran Raja Adipati Arif Nada Diningrat. Kesimpulannya adalah Kesultanan Cirebon merupakan sebuah kesultanan Islam di Jawa Barat pada abad ke-15 dan 16 Masehi dan merupakan pangkalan penting dalam jalur perdagangan dan pelayaran antar pulau. Lokasinya terletak di pantai utara Pulau Jawa yang dimana merupakan perbatasan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat.
Hal ini menyebabkan tempat tersebut menjadi pelabuhan dan jembatan antara kebudayaan Jawa dan Sunda sehingga tercipta suatu kebudayaan yang khas, yaitu kebudayaan Cirebon yang tidak didominasi kebudayaan Jawa maupun kebudayaan Sunda, serta peranan Cirebon khususnya daerah penyebaran agama Islam Jawa Barat yang sangat berpengaruh, sehingga Cirebon selain pusat perdagangan dan pelabuhan juga sebagai salah satu pusat penyebaran agama Islam di Jawa Barat.